Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, cara Bapak yang satu ini membuat Juma tidak berkutik sangat mantap sekali. Awalnya Bapak ini membiarkan Juma membicarakan ayat-ayat Alkitab. Tetapi pada akhirnya dia menghajar Juma menggunakan ayat Al-Quran yang membuat Juma tidak berkutik dan pastinya kalah debat. Bahkan juga di video kedua, Bapak Bambang Nursena menjawab tuntas apa yang disampaikan oleh Donditan sampai-sampai Donditan tidak berkutik juga. Mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu. Sedangkan Kristen Tuhannya adalah terkutuk, jadi daging. Jadi daging berarti dia punya darah, punya kotoran, punya punya kotoran hidung, kotoran mata, kotoran perut, anus, dan seterusnya. Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Sehingga ketika saudara menyembah makhluk, maka gugurlah ketuhanan saudara. Ditanggapi, saya buka Bang. surat Al-Kalam ayat 42 Bang, izin, Bang, ditanggapi dulu, Bang. Bang, ditanggapi Iya, dulu. saya tanggapi nanti sebentar. Oh iya, silakan, silakan. Pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk berseru, namun mereka tidak mampu, maka itu dikatakan ya Sahih Bukhari 4538. Ini penekanannya. Allah bersabda, Rabb kita menampakkan betisnya, maka sujudlah setiap mukmin dan mukminah, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang ketika dunia itu sujud. Jadi ketika Allahmu menampakkan betis, mereka sujud. Maka itu dijelaskan Sahih Bukhari 6683, Allah dilihat dengan mata telanjang. Kamu jangan menipu Juma. Ya. Ini ada nih TB1 LAI, TB2 LAI. Terjemahan baru 1, Terjemahan baru 1 diterbitkan 1974, TB2 diterbitkan 2023. Baru ya, 2023 ya. Kita lihat kedua Bible ini yang diterbitkan oleh LAI, ini sama-sama LAI ini. Asli ya berarti. Sama-sama LAI loh. Ada yang berubah nggak? Makanya kadang-kadang orang kalau mainnya kurang jauh, pertanyaannya tidak bermutu. Kalau Yesus itu orang Yahudi, kenapa kitab sucinya tertulis dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Latin, ya kan? Karena memang zamannya Yesus itu masyarakat yang multilingual. Jadi termasuk bahasa Yunani dipakai, bahasa Aram dipakai. Makanya ketika Yesus disalibkan, inskripsi yang tertulis di atas salib itu terdiri dari 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Baik, saudara dalam Tuhan, langsung saja kita lihat video lengkapnya dan dukung apologet Kristen yang menyatakan kebenaran di video tadi dengan like dan share video mereka supaya menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga semakin banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Mari kita melihat videonya, tonton sampai selesai supaya saudara terberkati. Enggak tahu prologin. Pak Safir. Sorry, Silakan. silakan. Mau prolog duluan, Pak? Silakan. Enggak, si Juma aja duluan, silakan. Apa temanya? Ya, konsep ketuhanan. Hal yang benar dari pengajarannya, dari ajarannya. Silakan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Berbicara mengenai Tuhan yang betul, Islam itu mengenal kemudian Tuhan ketika Nabi Muhammad SAW menerima pengajaran Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran diterangkan kemudian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallah. Jadi di situ dikatakan sesungguhnya Allah memilih kemudian jalan untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi ini Nabi Abraham di dalam agama saudara kita Yahudi, itu kemudian mewasiatkan kepada keturunannya untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan, jangan yang lain. Ini juga tertuang di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Perjanjian kekal Tuhan adalah Tuhan akan menjadi Tuhan Abraham, Ismail, Ishak dan keturunannya. Itu jelas. Lalu kemudian
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, am kuntum syuhada'a is hadara yaqubal maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi seluruh nabi dari Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak itu menyembah Tuhan yang satu, yang mereka kemudian sebut Eloah. Kalau di Islam disebut Allah. Nah, di dalam Al-Quranul Karim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima firman, mengabarkan kemudian kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi datang kepada Nabi Musa. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami." Wahai Musa, aku Allah berfirman kepadamu, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Nah, ini Nabi Musa di dalam Al-Quran diajarkan yang datang kepadanya adalah Allah. Nah, ini Tuhan yang betul berfirman kepada Nabi Musa, berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian mewasiatkan bahwa orang-orang Yahudi harus beriman kepada Allah. Nah, ini yang perlu dipahamkan tentang konsep Tuhan. Lalu kemudian berbicara mengenai ketuhanan, umat Islam itu diterangkan dengan sangat jelas di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, mengikrarkan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah ahad, bukan 2 ataupun 3, apalagi 7. Ya, Allahus samad, Allah Tuhannya umat Islam tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah Tuhannya umat Islam itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu di luar daripada dirinya yang setara dengan dirinya. Jadi konsep Tuhan di dalam ajaran agama Islam itu berkesesuaian dengan konsep Tuhan yang ada di dalam agama Yahudi. Berbeda dengan Kristen, Tuhannya itu makhluk, ciptaan, roh. Bahkan dikatakan di dalam kitabnya orang Kristen, Tuhan mereka itu adalah pneuma. Pneuma itu bisa diartikan hantu, pneuma itu bisa diartikan roh, pneuma itu juga bisa diartikan malaikat, tapi tidak bisa diartikan sebagai Tuhan. Jadi Kristen menyembah makhluk halus berdasarkan dengan kitabnya Kristen itu sendiri. Nah, Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Musa ketika didatangkan kemudian kepadanya malaikat, Nabi Musa diajarkan untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Innani anallah, la ilaha illa ana. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Al-Quran mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu maha suci dan maha tinggi. Sesuai dengan Yesaya 6 nomor 15, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi. Sedangkan Tuhannya Kristen itu terkutuk di atas pohon, digantung di atas pohon secara terkutuk. Inilah yang disembah oleh orang-orang barat, yaitu makhluk yang digantung di atas pohon dengan cara terkutuk. Berdasarkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, kitabnya Yahudi juga di Ulangan 21 nomor 22 dan 23, dan pengakuan nabinya Kristen, Nabi Paulus juga menerangkan di dalam Galatia 3 nomor 13 bahwa sesungguhnya Kristen menyembah makhluk terkutuk yang mati di atas pohon. Demikian. Waktu habis. Oke, terima kasih Juma. Jadi berbicara kata Kristen, ya jelas di Kristen adalah Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah Roh. Tetapi di agama seberang Allah itu zat. Ya, dikatakan oleh Juma bahwa Allah itu tidak berbentuk. Oke, itu perkataan darimu. Tetapi banyak ayat-ayat yang berkontradiksi dengan ayat yang kau bilang itu, bahwa Allah tidak bisa diserupakan. Allah Pak, tidak bisa dilihat. Sebentar, saya kasih. Jangan dulu, saya kasih ayatnya. Jelaskan dulu Tuhanmu. Jelaskan dulu Tuhanmu, bro. Anda tahu Tuhanmu dulu, bro. ini Oke. Kenapa Tuhanmu dulu, bro. Orang Kristen kok. yang dibawa Orang sini? oke. Bagaimana ini Fandi? Kamu nggak netral loh Fandi. Tuhanmu dulu, perkenalkan Tuhanmu. Saya ingin tahu, Bang.
Oke. Yang mana Tuhanmu itu, Bang? Stop dulu. Orang bicara Kenapa? dulu, kasih waktu dulu kami. Enggak, Ya, kalau Tuhan Tadi jelaskan juga dulu. seberang juga tentang Ini Kristen kok. waktunya gini, Dia gini, seberang Bang. tentang Tuhanmu dulu Kristen. jelaskan, baru Tadi kamu kompor ke nyebrang Tuhan tentang umat Kristen. Islam. Yes, Tadi tapi kamu saya ngomong. jelaskan Tuhan saya dulu kan. Saya jelaskan Oke. Tuhan saya dulu. Ya saya Nah, jelaskan gitu tadi dong. kan Allah itu roh. Silakan, nggak apa-apa. Ya, silakan Anda ya. menjelaskan Tuhan Anda dulu, brother, di kekristenan, baru Anda boleh sentil-sentil sedikit ketuhanan di dalam Islam. Kayak gitu, prolog saja nggak tahu gimana cara, silakan. Udah gak usah framing. Ya. Jadi mengenal kekristenan, ya, dikatakan di Perjanjian Lama. Di Kejadian 1 ayat 3, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan roh Allah melayang-layang di atas bumi. Kejadian 1 ayat 2, Allah itu roh. Kejadian 4 ayat 24, Allah itu roh. Ya, berbicara keesaan, kita mengklaim juga bahwa Allah kita esa. Dikatakan di Ulangan 4 ayat 6, dikatakan Allah itu esa. Di dalam bahasa Yunani yaitu Yahid. Ya. Kok Yunani? Sebentar, jangan dulu, jangan potong. Salah baca Google itu, Bang. Google-nya Jangan salah. potong dulu. Jangan Cuma- membohongi di sini. Masa ya? Jangan potong. jangan Itulah. ini dulu, Stop dulu. Jangan membohong di sini, nggak bagus. Sebentar, saya mau jangan dipotong dulu saya ngomong. Ya. Ya, Oke. diain dong. Kalau di salah Ya, jangan itu dia apa dulu, salah. di pause dulu. Jangan dipotong dulu, Juma. Jangan membohongi orang, Ya. nggak bagus. Bukan membohongi, memang esa Masa itu bahasa di dalam Yunani- bahasa Yunani apa? Ya, Allah itu esa ehad. Iya, Di dalam bahasa Yunaninya Ibrani. apa? Bahasa Ibrani, udah jangan dulu potong. Ibrani, Jangan dulu potong. gitu dong. Jangan dulu potong. Jangan Jangan dulu bohong, potong. jangan bohong. Jangan kebiasaan Bukan gereja dibawa ke bohong, sini. jangan dulu potong. Paham nggak? Ya. Jadi jelas. Dikatakan di Markus 20:11, Tuhan Allah kita esa. Di 1 Timotius 2 ayat 5-6, karena Allah itu esa. Jelas esa. Menjelaskan tentang Tuhan kekristenan, ya, dikatakan bahwa semua umat manusia telah berbuat dosa. Roma 6 ayat 23 dan Roma 3 ayat 23, upah dosa adalah maut. Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa, maka dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap percaya, orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itulah kedatangan Sang Firman menjadi manusia. Maka itu dikatakan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berbicara kata Firman, itu berbicara bahasa Yunani logos. Logos kita buka di Bible Hub adalah ide atau kecerdasan yang berasal dari Allah. Karena itu kecerdasan Allah yang dalam diri Allah. Maka itu Yesus berkata, Yohanes 6 ayat 38, aku datang dari atas. Yohanes 8 ayat 22, aku dari surga. Kalau engkau nggak percaya aku dia, maka engkau mati akan dosamu. Yohanes 8 ayat 42, aku keluar dan datang dari Allah. Mengenal Yesus sebelum dia menjadi manusia, Yohanes 1:14, yaitu menjadi manusia atau daging, sarke, itu berbicara kepada Sang Firman itu. Sebelum dia turun, diutus menjadi manusia. Jadi kita kenali dulu siapa Yesus. Maka itu di Filipi 2 ayat 6, walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menjadi sama dengan Allah, tetapi dia mau menjadi hamba dan menjadi manusia. Di situ antropos. Jadi kau kenali dulu Yesus itu. Dia adalah roh itu yang menjadi, yang mendiami manusia. Maka itu dikatakan Kolose 2 ayat 9, di dalam kemanusiaannya dipenuhi kodrat ilahi. Dia memiliki dua kodrat yang namanya ilahi dan manusia. Berbeda dengan Islam, ya, dikatakan Tuhan itu tidak diserupakan. Tetapi banyak ayat-ayat mengajarkan bahwa Allah itu punya wujud. Ya, dikatakan di Sahih Bukhari
Saya buka ayatnya ya, sabar dulu. Sahih Bukhari dikatakan, Rabbmu 6883, Allah dilihat dengan mata telanjang. Al-Qiyamah ayat 22-23, memandang Tuhannya. Dikatakan lagi Muslim 3406, tangan Allah kanan semua. Ya. Dikatakan lagi, ya, dikatakan Muslim 3406 atau dikatakan 5075, Allah membentuk Adam dalam bentuknya. Berarti Allahmu berwujud. Karena dikatakan diterapkan ayat 3875, Allah menciptakan dengan kedua tangannya. Berarti dia punya wujud. Udah bang. Iya silakan. Silakan pertanyaanmu Juma. Sebentar izin ya, sebelum dilanjutkan ini sebenarnya belum waktu sesi tanya jawab atau mengeluarkan statement yang gak jelas yang kita tidak pahami. Tetapi karena Bang Safir memulai, silakan Bang Zuma menjawab. Kasih waktu 5 menit menjawab sekaligus. Terakhir Bang Zuma boleh bertanya satu pertanyaan kepada beliau. Silakan. Iya. Jadi kalau bisa buka data host, kalau bisa buka data aja supaya kita enak. Saya nggak bisa buka data karena saya nggak. Oh nanti kamu framing comot-comot, saya nggak enak gitu. Anda tinggal baca Bible aja, panggil Roh Kudus Anda untuk membimbing Anda, oke? Nggak bisa dong. Ketika saya membaca dalil, ketika saya membaca dalil, Roh Kudusnya disuruh siaga satu untuk menunjukkan data-data itu, oke? Nah, gini Bung, Anda mengatakan Tuhan Anda itu esa, itu bohong. Itu penipuan. Tuhan Anda itu 3. Dan Anda mengatakan Tuhan Anda Tuhannya Yahudi, itu penipuan. Tuhan Anda itu Tuhannya Romawi. Tuhan Anda itu namanya Yesus, makhluk yang terkutuk. Oke? Anda mengatakan sendiri bahwa Yesus itu memiliki 2 kodrat. Itu sudah membatalkan keesaan. Anda harus banyak belajar. Lalu kemudian yang dikatakan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Bukan berarti Anda punya muka, monyet juga punya muka, berarti Anda sama seperti monyet. Paham ya? Allah memiliki wajah, manusia juga memiliki wajah, tapi Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah maha mendengar, manusia mendengar. Allah maha melihat, manusia melihat. Jadi Anda tidak bisa mensifati pencipta langit dan bumi itu dengan sifat manusia, seperti Yesus yang Anda tuhankan itu. Nah, kemudian ketika di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan kemudian bahwasanya roh itu adalah ciptaan, maka yang Anda tuhankan selama ini itu adalah ciptaan Tuhan. Kolose 12 nomor 1, Tuhan menciptakan roh yang berdiam kemudian di dalam diri manusia. Sedangkan kalau Anda melihat Yohanes 4 nomor 24, Anda tertulis jelas di situ. Pneumahotheos, apa artinya? Hantu itu adalah dewa. Pneuma itu artinya hantu atau makhluk halus atau roh. Roh itu adalah dewa. Nah, orang-orang Kristen sebelum mereka kemudian menjadi Kristen, mereka memang penyembah roh. Mereka itu penyembah roh-roh. Hercules, Zeus, Horus, itu semuanya roh. Sehingga ketika kemudian Anda mengatakan Tuhan Anda itu adalah roh, Tuhan Anda itu kemudian adalah makhluk, maka itu sudah bertentangan dengan ajaran Bani Israel. Bani Israel, Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 nomor 22, pencipta langit dan bumi maha tinggi, tidak serupa, tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan makhluk. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 104 nomor 30 jelas dikatakan di sana, Tesalak rukaka yebareun utekades penei adama. Artinya apa? Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau memperbaharui muka bumi. Jadi kitabnya orang Yahudi mengatakan roh itu ciptaan. Dan juga di dalam kitabmu, di dalam tulisan Paulus, Kolose Filipi, di Kolose 1 nomor 16 diterangkan begini. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi roh yang tidak kelihatan itu diciptakan oleh Tuhan. Kolose 1 nomor 16. Itu jelas itu. Jadi kau mencipta apa? Saudara-saudara Kristen itu menyembah ciptaan Tuhan berupa roh. Roh itu adalah makhluk halus.
Jadi kalau kita berbicara konsep ketuhanan, umat Islam menyembah kemudian Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 5 nomor 16, subhanahu wa ta'ala, maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan Kristen Tuhannya adalah terkutuk, jadi daging. Jadi daging berarti dia punya darah, punya kotoran, punya punya kotoran hidung, kotoran mata, kotoran perut, anus, dan seterusnya. Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Sehingga ketika saudara menyembah makhluk, maka gugurlah ketuhanan saudara. Gugurlah ketuhanan yang Anda sembah. Makanya Al-Quran saya mengatakan wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang Kristen sembah itu adalah setan yang terkutuk. Galatia 3 nomor 13, yang digantung di atas pohon itu adalah makhluk terkutuk, dan itulah yang Anda sembah. Makanya di Kristen kalau Anda mengatakan bahwa Anda penyembah yang esa, Anda bohong. Di dalam kitab saudara 1 Timotius 2 nomor 5, karena dewa itu esa, maka esa pula Yesus yang menjadi perantara antara dewa dan manusia, yaitu manusia Kristus. Berarti ada dua yang esa. Bapa esa, Yesus juga esa. Ini sudah bahaya ini. Yesus esa, Bapa juga esa. Ada dua yang esa. Tuhan Anda terjeduk dua. Demikian. Baik. Silakan Bang Oke, besarkan saya. Oke. Ya itu sudah itu, Bang. Ditanggapi, saya buka Bang. Surat Al-Kalam ayat 42 sangat. Izin, Bang, ditanggapi dulu, Bang. Bang ditanggapi. Iya, dulu. saya tanggapi nanti sebentar. Oh iya, silakan. Pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk berseru, namun mereka tidak mampu, maka itu dikatakan, ya, Sahih Bukhari 4538. Ini penekanannya. Allah bersabda, Rabb kita menampakkan betisnya, maka sujudlah setiap mukmin dan mukminah, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang ketika dunia itu sujud. Jadi ketika Allahmu menampakkan betis, mereka sujud. Maka itu dijelaskan Sahih Bukhari 6683, Allah dilihat dengan mata telanjang. Kamu jangan menipu Juma, ya. Tetapi kalau berbicara kekristenan, dikatakan di Keluaran 3, ya, ayat 16 dikatakan di sini. Saya baca, ya. Ini firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah kepada Musa, aku adalah aku, aku sudah ada dan aku akan datang. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada bangsa Israel, Tuhan Allah nama yang Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi jelas Allah yang benar di penjelasan adalah Allah Abraham dan Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan itu dikatakan oleh Yesus kembali di Matius 25, dikatakan di sini, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Matius 22 ayat 26 dikatakan di sini, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kan oleh Yesus. Maka Yesus berkata, Yohanes 5 ayat 46. Saya buka nih, ya, Yohanes 5 ayat 46 dikatakan di sini. Dikatakan Yohanes 5 ayat 46. Nih, perhatikan. Sebab itu jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku, sebab ia menulis tentang aku. Kenapa Yesus ngomong seperti itu? Karena dia sang firman yang menampakkan di prainkarnasi kepada Musa. Waktu dia berteofani, dia menampakkan diri kepada Musa. Itu ayatnya di Keluaran 3 ayat 4. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri berseru kepada Musa. Ya, malaikat Tuhan itu berbicara kepada sang Yod-Heh-Vav-Heh itu, sang firman itu yang menampakkan diri kepada Musa. Malak Elohim. Dikatakan lagi di Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang malam. Itu sang firman. Keluaran 12 ayat 78. Musa berhadapan muka berbicara dengan dia terus terang. Artinya apa? Musa menulis tentang dia, Juma. Maka itu Kejadian 18 ayat 1. Allah menampakkan diri kepada Abraham, yaitu sang firman-Nya menjadi manusia.
Jadi Allah Yahudi dan Allah yang Kristen sama-sama berteofani, menampakkan diri. Tetapi di perjanjian baru Allah berinkarnen menjadi manusia yang permanen, imanen, yaitu Yesus Kristus. Jadi jelas Allah Kristen itu Allah yang transenden, yaitu Sang Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan Allah yang imanen, yaitu Yesus Kristus. Maka bilang Kolose 1:15, akulah gambar Allah. Maka dikatakan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Dikatakan Yohanes 14, dikatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jika engkau melihat Bapa, engkau melihat Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah gambar yang terlihat, Tuhan yang terlihat, dan Bapa adalah gambar yang tidak terlihat. Kamu pahami Juma? Sama kami, Allah yang roh, bukan Allah yang apa dikatakan? Zat yang punya tubuh, betis dan tangan, Allah kanan semua. Kau jelaskan itu. Jangan kau kemana-mana menjelaskan Juma. Ya, kau jelaskan itu. Jadi kita tahu dan paham apa itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yang namanya 3 hipotesis, 3 realita konkret, tetapi mereka tidak bisa dipisahkan. Satu hakikat. Sama juga seperti tubuhmu Juma. Manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi kemanusiaannya tidak bisa dipisahkan. Di dalam manusia ada tubuh dan jiwa dan roh. Kalau salah satu dipisahkan, engkau bukan manusia Juma. Paham ya? Jadi begitulah analogi untuk mengalah. Silakan. Siap, berarti. Thank you. Jadi Bang Zuma ditanggapi tadi yang dipertanyakan, terus Bang Zuma bertanya lagi mungkin kayak gitu ya Bang Zuma. Silakan. Oke. Nah, ini orang tak ada ilmunya ini. Yauma yuksafu an saqa wa yud'auna ila sujud wala yastati'un. Ini bukan betis Tuhan ini yang disingkapkan di sini, tapi betis manusia yang ada kemudian di padang mahsyar. Ini bercerita tentang padang mahsyar, ini bercerita tentang hari kiamat. Jadi yang diceritakan di sini adalah bagaimana kemudian adanya ketakutan hebat. Seperti misalnya kalau ada orang ketakutan, lalu kemudian menyingkap kainnya, memperlihatkan betisnya, artinya ambil kuda-kuda langkah 1000. Ini yang dimaksud ayat ini. Itu yang perlu dipahami. Tapi Anda tidak akan pernah sampai ke sana karena ini Al-Quran, sementara Anda hanya umat terjemah. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, Tuhan Anda katakan adalah Tuhannya Yahudi, itu mimpi. Tuhan Anda roh. Tuhannya Yahudi bukan roh, Tuhannya Yahudi pencipta roh. Bahkan Kolose 1:16 menerangkan itu. Segala sesuatu yang tidak kelihatan adalah ciptaan. Roh itu ciptaan. Yesus itu ciptaan. Tuhan Anda adalah roh. Yang datang kepada Musa itu bukan Yesus. Lalu kemudian Anda membawa data, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga akan percaya kepadaku. Lah, Musa mengatakan Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Musa mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Musa mengatakan tak ada orang yang bisa melihat Tuhan. Yesus pun mengatakan Yohanes 5 nomor 37, Bapa tidak bisa kau, tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Lalu Yesus yang didengar dan dilihat bahkan dibunuh itu siapa? Jadi jangan Anda ngadi-ngadi membawa data. Tuhannya Kristen itu bukan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi pun bukan Tuhannya Kristen. Yang dimaksud Tuhannya Yahudi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada Nabi Muhammad, wahai nabiku, sebelum aku mengutusmu, aku telah mengutus nabiku lebih dulu bernama Musa. Aku berfirman kepadanya, ya Musa, inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Tuh jelas. Tuhannya umat Islam berfirman kepada Tuhannya Bani Israel. Lalu Tuhan kami pun jelas dikatakan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Allah adalah sembahan Bani Ishak, Bani Ibrahim, Ishak, Yakub dan seterusnya. Wasabiha Ibrahim Banihi wa Yakub ya bani ya inna Allah astafa lakumuddin. Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya agar menyembah kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Nanti tolong Anda jawab saya, di mana di kitabnya Yahudi mengajarkan menyembah anak-anaknya Maria?
Di mana di kitabnya Yahudi diperintahkan menyembah roh, hantu, makhluk halus. Di mana itu tertulis? Tolong Anda tunjukkan. Ya, karena Tuhan kami umat Islam dan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, Bani Yakub itu adalah Tuhan yang sama. Anda boleh lihat di dalam Kejadian 17 nomor 7. Perjanjian kekal Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub menjadi Tuhan, menjadi sembahan Bani Ishak, Bani Ismail secara turun-temurun. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan dalam pemikiran saudara, Tuhan kami kemudian punya betis, Tuhan kami punya tangan kanan, Yesus punya tangan kanan, dia juga punya betis, tak ada yang salah kalau Anda menggunakan konsep itu. Oke? Berarti Anda ingin menyamakan Tuhannya umat Islam dengan Tuhan Anda. Karena Yesus punya betis, Cak Ayu, Yesus punya tangan, Cak Ayu, Anda menginginkan Tuhan kami juga sama dengan Tuhan Anda. Kalau Anda membantah wujud daripada Tuhan kami, kenapa betisnya Yesus Anda tuhankan? Kenapa tangannya Yesus Anda tuhankan? Tapi yang permasalahannya di sini bukan di situ. Permasalahannya di sini adalah Kristen itu penyembah roh. Yohanes 4 nomor 24. Sembahan Kristen itu adalah roh. Tolong tunjukkan di mana dikatakan di dalam kitabnya Yahudi bahwa Tuhan mereka yang mereka sebut Elohim itu adalah roh, hantu. Ada enggak di dalam kitabnya Yahudi bahwa sembahan mereka itu adalah hantu? Adalah pneuma, roh. Kalau ada tolong tunjukkan di mana tertulis itu. Saya pingin baca di mana dikatakan bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu roh. Setahu saya yang menyembah roh itu adalah agama pagan. Demikian. Baik, silakan Bang Safir. Dijawab ya. Mute-nya dibuka, Pak. Mute-nya dibuka. Nanti pas mulai ngomong datanya bro. Ya, kalau Allah itu roh. Dikatakan Kejadian 1 ayat 2. Saya buka banyak data. Ya. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita, menutupi samudera, dan roh Allah melayang-layang di atas bumi. Roh. Kejadian 41 ayat 38. Nih, Kejadian 1 ayat 4 ayat 38. Kejadian 41. Banyak Juma, saya pakai data Juma. Perhatikan. Ya. Kejadian 41 ayat 38 dikatakan di sini. Ya. Perhatikan Juma. Nih, lalu berkatalah Firaun kepada pegawai, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Keluaran 31, saya pakai data Juma, ini yang kau minta. Keluaran 31 ayat 3 dikatakan, banyak lagi Juma. Nih, dan telah, perhatikan, kupenuhi dengan roh Allah, dengan kalian dan pengertian dan pengetahuan segala macam pekerjaan. Jadi jelas di dalam perjanjian lama Allah itu roh, dan ditekankan di Yohanes 4 ayat 24 Allah itu roh. Gitu Juma. Ya, ada ayatnya Juma. Tapi ketika kamu bilang bahwa itu roh itu manusia, kamu baca ini Juma. Ini sekali lagi saya mulai 4538. Robmu ini manusia kah Juma? Robmu ketika menampakkan betisnya, ini robmu Juma, bukan manusia yang menampakkan betis. Gimana sih pemikiranmu Juma? Perbaiki Juma, jangan kamu gak jujur Juma. Maka itu dikatakan di sini ya, di Sahih Muslim 3406 dikatakan ya. Nih, tangan Allah kanan semua. Ya, perhatikan Juma. Nih, Sahih Muslim 3406 dikatakan, ya. Wassalam bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar panggung yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Awazalla. Ya, sedangkan kedua tangan Allah, ya Juma, kedua tangan Allah Juma, yaitu orang yang berlaku adil dan hukum adil dalam keluarga dan dalam melaksanakan tugas. Kedua tangan Allah Juma, kanan semua. Jadi jelas
Alkitab sudah menjelaskan bahwa Allah itu roh. Jadi tentang ketuhanan Yesus sudah dibilang dari tadi Juma. Ya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu Yesus ngomong Juma. Yohanes 8 ayat 54. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Kalau dia bukan sang firman sejak dahulu kala. Pahami Juma, dia sudah ada Juma. Maka itu banyak nubuatan-nubuatan tentang Yesus Kristus. Ya, Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, dan aku memberikan manusia sebagai gantimu. Itu perkataan Allah. Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. Karena berharga manusia di mata Tuhan, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, memberikan manusia sebagai gantimu. Ada nubuatannya Juma. Yesaya 43 ayat 4 sampai 5. Maka itu dikatakan di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan denganmu. Keturunan perempuan inilah yang akan meremukkan kepada iblis. Maka itu lahirlah manusia akan meremukkan iblis. Siapa? Yesus Kristus. Di Lukas 2 ayat 11. Telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Itu juga. Maka itu dikatakan Yesaya 43:3. Sebab akulah Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Ada dikatakan juru selamat Juma. Yesaya 43:3. Maka itu Yesus adalah juru selamat dunia. Dikatakan, ditekankan di Matius, akan lahir anak menjadi juru selamat dunia. Jadi Juma harus paham tentang itu. Ya, maka itu dikatakan Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan hendaklah menamakan dia Yesus, dan dia akan menjadi besar dan raja atas keturunanmu. Kerajaannya tidak berkesudahan. Yesus Juma. Udah saya jawab. Sekarang kamu jawab bahwa Allahmu itu punya betis. Oke lah, gak usah lagi ke situ lagi. Allahmu tangan kanan semua Juma. Ya. Oke. Baik. Silakan nanti kita bahas lagi berikutnya. Silakan Juma. Biar lebih edukasi kawan-kawan di bawah ya. Mungkin Bang Zuma menjawab terus bertanya, terus begitu pula sebaliknya Bang Safir menjawab, kalau sudah ditanya menjawab baru bertanya lagi. Nggak usah pakai timer lah, dewasa aja lah diskusi. Saya rasa nggak ada penghujat. Pakai timer aja, nggak apa-apa, biar enak. Ya, dikurangi aja 3 menit aja Noraya. Oke. Tidak terlalu lama. Pakai timer aja biar lebih enak gitu loh. Iya, 3 menit aja. Iya, udah. Silakan Kanda. Iya, baik. Nah, ini kalau penyembah makhluk ini, kalau berbicara mengenai tangan Allah yang dibayangkan adalah tangan makhluk. Kan penyembah makhluk. Seperti tangannya Yesus, kan ketika masih bayi masih imut-imut. Sedangkan hadis riwayat Muslim ketika kemudian berbicara kedua tangan Allah itu, yaitu tangan kanan, itu tidak seperti apa yang digambarkan oleh ahli bid'ah mujassimah yang mengira bahwa Allah itu makhluk. Memang Allah itu wujud. Wujud itu bahasa Arab artinya ada. Artinya ada. Tapi kalaupun kemudian saudara Kristen ini memaksakan kemudian bahwasanya Tuhan itu harus ada tangan, harus ada betis, lalu Yesus tangan, betis, harusnya Anda berdamai dengan itu. Tetapi permasalahannya sekali lagi, yang saya minta di mana kitabnya Yahudi menjelaskan Allah itu adalah roh. Yang kau tunjukkan Kejadian 1 nomor 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh dewa melayang-layang, roteos melayang-layang di atas permukaan air. Loh, roh dewa, roh Tuhan. Kalau berbicara mengenai roh Tuhan, baca Kejadian 6 nomor 3. Roh Tuhan tidak selama-lamanya berada dalam diri manusia. Roh Tuhan berarti dalam diri kita ini adalah roh Tuhan. Berarti kita Tuhan gitu. Roh Tuhan itu sama seperti hamba Tuhan, rumah Tuhan, bait Tuhan, ciptaan Tuhan, malaikat Tuhan. Bukan berarti malaikat itu Tuhan, bait Tuhan bukan berarti bait itu Tuhan. Inilah kalian. Kemudian Anda membawa Kejadian 41 lagi. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Loh, mana roh itu adalah Allah? Mana tertulis Allah itu adalah roh? Di mana?
Elizabeth penuh dengan roh, Yohanes penuh dengan roh, Zakaria penuh dengan roh. Berarti semua dia itu Tuhan gitu. Yang saya tanya, di mana kitabnya Yahudi menjelaskan bahwa orang Yahudi itu Tuhannya roh? Tertulis di mana itu? Tertulis di mana itu? Sedangkan Kristen memang betul Tuhannya adalah roh. Wahyu 5 nomor 7. Binatang bertanduk 7, bermata 7. Itulah Tuhanmu. Jadi Tuhannya Kristen itu menurut penggambaran penulis Wahyu, dia melihat bahwa sosok yang ditemui di situ adalah binatang bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roteos. Jadi Kristen itu menyembah makhluk halus yang kau sembah, bukan seperti Yahudi. Yahudi itu tidak. Waktunya habis Bang Zuma, waktunya habis. Loh kok habis? Ya, 3 menit, 5 menit. 3 turun supaya cepat. Nanti habis ini bisa TikTok-kan, biar bisa TikTok-kan. Ada pertanyaan Bang Zuma, silakan. Yang tadi saja ya pertanyaannya. Iya, oke. Silakan, silakan jawab pertanyaan saya. Di mana di Bibelnya Yahudi, bukan Bibel Kristen ya, di mana tertulis di kitabnya Yahudi bahwa Elohim itu roh? Jangan kau balik. Roh Elohim. Perhatikan ya. Baca di Jubah. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk kosong. Lihat. Dan ruah apa? Nih, perhatikan. Ruah apa? Ruah Elohim. Ruah Elohim, roh Tuhan. Ruah Elohim, roh Tuhan, roh Allah di dalam bahasa Arab. Elohim dalam bahasa Ibrani. Elohim ruah Allah. Ruah Allah. Udah? Ruah itu roh Juma. Yang saya tanya, pertanyaan saya dong. Ya udah, saya jawab. Mana pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Juma? Pertanyaan saya apa? Tunjukkan di perjanjian lama orang Yahudi Allah itu roh. Ya, mana tertulis? Ya Allah udah ini roh. Itu roh Allah. Dan itu roh Allah. Ruah. Yang saya tanya, roh adalah Allah. Allah adalah roh. Kamu Juma, gak mungkin harus tertulis begitu Juma. Kamu harus paham kalau dikatakan roh, ya udah itu berbicara roh Allah. Kamu jangan framing. Daripada Don Ditan yang secara tidak langsung dijawab tuntas oleh Bapak Bambang Nursena. Tentu penjelasan Bapak Bambang Nursena sangat luar biasa memberkati kita. Jadi jangan lupa tekan tombol like dan share supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan langsung saja kita lihat videonya. Setelahnya kita berkomentar di kolom ini ada nih komentar. TB1 LAI, TB2 LAI. Terjemahan baru 1, terjemahan baru 1 diterbitkan 1974, TB2 diterbitkan 2023. Baru ya, 2023 ya. Kita lihat kedua Bible ini yang diterbitkan oleh LAI ini, sama-sama LAI ini. Asli ya berarti. Sama-sama LAI loh. Ada yang berubah nggak? Makanya kadang-kadang orang kalau mainnya kurang jauh, pertanyaannya tidak bermutu. Kalau Yesus itu orang Yahudi, kenapa kitab sucinya tertulis dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Latin, ya kan? Karena memang zamannya Yesus itu masyarakat yang multilingual. Jadi termasuk bahasa Yunani dipakai, bahasa Aram dipakai. Makanya ketika Yesus disalibkan, inskripsi yang tertulis di atas salib itu terdiri dari 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Alkitab melahirkan gereja atau gereja melahirkan Alkitab. Alkitab yang dimaksudkan dalam pembahasan kita itu adalah perjanjian baru. Kenapa ada pertanyaan semacam itu? Pertama karena begini. Gereja itu berdiri saat pencurahan Roh Kudus di kota Yerusalem pertama kali. Sebelum menyebar ke Antioquia, ke Roma, Alexandria, Konstantinopel yang paling akhir, ya. Itu sesungguhnya pertama di Yerusalem. Itu kira-kira tahun 33 Masehi. Kan begitu ya. Tapi kalau saudara membaca sejarah kitab suci ditulis perjanjian baru. Itu Alkitab perjanjian baru itu baru ditulis awal kira-kira tahun 48 sampai tahun 50. Misalnya surat Galatia atau surat 1 Tesalonika ditulis sekitar tahun 4. Nanti Injil-Injil yang keempat itu paling awal kira-kira tahun 60 Masehi. Nah artinya
antara tahun 33 sampai sekitar tahun 50-an itu Alkitab belum ada, perjanjian baru belum ada. Nah pertanyaannya, lalu apa dasar gereja ketika dia mengajar? Apa dasar tertulisnya? Ya tidak ada kecuali perjanjian lama, ya kan? Adanya surat Paulus kepada gereja di Roma, kan gerejanya baru ada dulu, baru suratnya. Benar apa tidak? Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, berarti jemaat Korintus sudah ada sebelum suratnya ada. Nah jadi artinya gereja mendahului kitab-kitab perjanjian baru. Berarti pada waktu gereja berdiri, perjanjian baru secara tertulis belum ada. Pertanyaannya sekarang, lalu kitabnya gereja apa? Kitab sucinya gereja, perjanjian lama. Kalau perjanjian lama, lalu apa bedanya dengan Yahudi? Umat Yahudi itu kan percaya perjanjian lama. Mereka menyebutnya sebagai Tanakh. Tanakh itu singkatan dari bahasa Ibrani. Torah, kitab Taurat terdiri dari 5 buku, mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu kitab nabi-nabi, Nebiim, itu terdiri dari nabi-nabi awal, nabi-nabi akhir. Nabi-nabi akhir dibagi 2 lagi, Nebim Rishonim, Nebim Akharunim. Nabi-nabi akhir, Nebim Akharunim dibagi 3. Nabi-nabi besar itu adalah Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan nabi-nabi kecil itu terdiri dari 12 nabi menurut kanon Ibrani. Lalu Ketuvim. Ketuvim itu kitab-kitab yang lain yang diawali dari Mazmur. Maka ketika Yesus berbicara tentang dirinya yang sudah tertulis dalam kitab suci, Yesus mengatakan seperti yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, dalam kitab nabi-nabi, dan dalam Mazmur. Itu Alkitabnya mula-mula di situ. Nah, itu satu. Jadi belajar sejarah gereja itu memang rumit, saudara-saudara. Kisah Rasul bab 6 ayat 1 itu menjelaskan tentang anggota gereja mula-mula di Yerusalem, masih belum ke Antioquia, belum ke mana-mana, masih di Yerusalem. Itu terdiri dari 2 kelompok. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu orang-orang diaspora. Misalnya Rasul Markus itu dari Alexandria, Stefanus, Lukas, ya itu orang-orang Yahudi yang berasal dari diaspora. Tapi 12 rasul itu orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi lokal yang berbahasa Aram sehari-hari dan bahasa Ibrani ketika mendaras kitab suci. Makanya gereja sejak awal menerima warisan 2 kelompok ini. Makanya kadang-kadang orang kalau mainnya kurang jauh, pertanyaannya tidak bermutu. Kalau Yesus itu orang Yahudi, kenapa kitab sucinya tertulis dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Latin, ya kan? Karena memang zamannya Yesus itu masyarakat yang multilingual. Jadi termasuk bahasa Yunani dipakai, bahasa Aram dipakai. Makanya ketika Yesus disalibkan, inskripsi yang tertulis di atas salib itu terdiri dari 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Kenapa tertulis dalam bahasa Latin? Karena banyak pendatang-pendatang yang datang ke Yerusalem. Makanya kalau Anda pergi ke Israel, ke Yerusalem, ke Bethlehem, itu salib itu biasanya tertulis INRI, tapi juga kadang-kadang tertulis INBI. Lah orang Indonesia pada bingung, ini mana yang benar ini? Dua-duanya benar, karena INRI itu singkatan dari bahasa Latin, Yesus Nazarenus Rex Judairum. Sementara bahasa Yunaninya Yesus Hunasorios Hubasilios Yudaion. Karena tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Nah itulah warisan multilingual gereja. Nah kembali kepada pertanyaan, lebih dulu mana? Gereja atau Alkitab Perjanjian Baru? Lebih dulu gereja. Makanya kemarin saya sampaikan kepada Pak Thomas, supaya mudah membayangkan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Loh, gerejanya kan ada dulu, baru suratnya ada kemudian. Ada selang waktu sekitar berapa tahun itu, antara tahun 33 sampai tahun 50-an, 18 atau 17 tahun Alkitab belum ada di gereja. Satu-satunya Alkitab bagi gereja adalah Perjanjian Lama. Maka pertanyaannya, rasul-rasul pada ngumpul di Bait Allah. Ayo kita baca di dalam Kisah Rasul Kisah Rasul 3 dulu. Kisah Rasul
di ayat 1 ya. Kisah Rasul bab 3 ayat 1. Pada hari menjelang waktu sembahyang. Ini waktu sembahyang apa? Sembahyang Yahudi. Jangan dibayangkan gereja sudah ada sebagai institusi yang mandiri saat itu. Yaitu pukul 3 petang ini sembahyang Yahudi yang disebut minkah, tefilah minkah, sembahyang korban petang. Itu yang nanti menjadi tradisi gereja lewat apa yang dinamakan brevir. Sembahyang jam pertama, sembahyang jam ketiga, sembahyang jam ke-6, sembahyang jam 9 dari Laudes sampai Vesper kalau dalam bahasa Latin. Di biara-biara sampai hari ini kalau Anda pergi ke Gunung Athos, ada biara gereja Ortodoks Yunani atau pusat kerahiban mula-mula di Mesir di Santo Antonius. Sampai hari ini sembahyang masih 7 waktu. Dan itulah yang kemudian dilestarikan oleh agama Islam. 7 diambil 5, yang 2 jadi sunnah. Naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Bait Allah ini sepenuhnya rumah ibadat Yahudi di Yerusalem sebelum dihancurkan. Nah, kemudian dari situ kita bisa membaca teks-teks kitab suci itu. Pertama kali kita bisa membaca dulu apa yang diwariskan oleh para rasul. Pertama 2 Tesalonika 2 ayat 15, di mana Paulus mengatakan, berdirilah teguh dan berpeganglah kepada ajaran yang ku sampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi di sini ada tradisi suci, ada kitab suci. Dalam terjemahan Lai bahasa Indonesia itu disebutkan ajaran-ajaran baik lisan maupun tertulis. Tapi sebenarnya dalam bahasa asli itu paradosis. Paradosis itu lebih daripada ajaran. Itu bisa berarti ajaran iman, ajaran moral, liturgi, itu semua paradosis. Nah, paradosis itu terdiri dari 2, paradosis lisan dan paradosis tertulis. Kata paradosis itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tradition dari bahasa Latin. Tradisi itu bukan adat istiadat sembarang saja yang kita kenal dalam bahasa sehari-hari. Tradisi itu tradiri, berita yang diterus sampaikan tanpa putus dari Yesus, para rasulnya, murid-muridnya para rasul, dan itu bisa kita baca lewat sejarah gereja. Nah, lalu kita baca satu teks lagi. 1 Korintus pasal 11 ayat 1 dan 2. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kenapa pengikut sekarang? Orang Yahudi dulu, saudara-saudara, kalau berdoa, salah satu doa yang terkenal itu namanya Benedictus 18, berkat 18. Itu berkat yang pertama berbunyi, Baruch atah Adonai Elohenu melek ha'olam, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub, magen Abraham. Terpujilah engkau ya Tuhan Allah kami, Raja yang kekal, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, magen Abraham, perisai Abraham. Karena orang Yahudi jelas keturunan Abraham secara fisik. Lah kalau kalian orang Manado, orang Minahasa, orang Tionghoa, keturunan siapa dari Abraham, Ishak dan Yakub? Ayo sekarang. Kan tidak ada jalurnya lagi secara fisik kan? Maka dari jalur fisik menjadi jalur iman. Itulah yang dinamakan suksesio apostolik. Suksesi apostolik. Jadi kita mengenal misalnya Yesus punya murid namanya Yohanes, anak Zebedeus. Yohanes punya murid namanya Santo Polikarpus dari Smyrna, salah satu dari uskup gereja dalam kitab Wahyu. Polikarpus dari Smyrna yang wafat syahid pada tanggal 22 Februari tahun 156 punya murid namanya Irenaeus dari Lyon. Irenaeus wafat tahun 202. Punya murid namanya Hippolytus dari Roma, wafat tahun 223. Coba hitung sendiri. Kakek Anda wafat tahun berapa, ibu Anda kalau sudah wafat tahun berapa, dan nanti kamu kira-kira akan wafat tahun berapa. Itu biasanya mekanismenya 20 tahunan, 25 tahunan. Cocok. Artinya data sejarah gereja dengan logika kita bisa masuk. Makanya karena dulu orang Yahudi menerima Allah yang disembah itu dari Yakub yang punya pengalaman dipukul kakinya, gitu, sampai orang Yahudi tidak boleh makan daging di sendi pangkal paha. Yakub itu menamakan Tuhannya dengan El Bet-El, Tuhan yang menampakkan diri di Bet-El. Itu Tuhan yang sama yang diberitakan oleh bapaknya Yakub namanya Ishak. Dia menyebut Pahat Yitzhak yang disegani Ishak.
Ishak punya bapak lagi namanya Abraham yang menampakkan diri dengan nama El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Silsilahnya jelas. Maka gereja pun juga punya silsilah namanya suksesio apostolik. Dari Yohanes punya murid namanya Polikarpus punya murid namanya Irenaeus punya murid namanya Hippolytus, konsili sampai gereja modern. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan yang disebut tradisi itu ada dua, yaitu ya Alkitab, bukan hanya Rasul Paulus, yaitu tradisi manusia biasa. Itulah yang dikutuk oleh Yesus sebagai adat istiadat nenek orang Yahudi itu. Tapi juga ada tradisi suci, tradisi kudus, dan itu bukan seperangkat ajaran yang tidak jelas. Karena itu coba sekarang ini dari catatan patristik, artinya catatan bapak-bapak gereja. Banyak orang yang mengatakan kita tidak perlu lagi melihat bapak-bapak gereja. Mari saya lihat. Kita baca dulu 1 Korintus. Ingat akan aku dan berpegang pada ajar yang kuteruskan kepadamu. Jadi setelah menegaskan kesinambungan ajaran, jadilah kamu pengikutku seperti aku pengikut Kristus, maka ajaran yang diterus sampaikan itu disebut paradosis katekete. Paradosis yang dipegang, yang diajarkan, itulah yang namanya tradisi suci. Nah, untuk membayangkan itu, kita bisa dari Lyon itu sekitar tahun 180 Masehi, dia menulis dalam bukunya Adversus Heresis, melawan heretik, melawan bidat-bidat. Dia mengatakan begini, ini saya kutip ya, gereja bukan ini tulisan Irenaeus, 1 Korintus pasal 11 ayat 1 dan 2. Oke, nanti saya kasih ya, catatan-catatannya saya kasih ya. Yang sekarang Irenaeus dari Lyon, dia mengatakan tersebar di seluruh dunia bahkan sampai ke ujung-ujung bumi telah menerima iman ini dari para rasul dan murid-murid mereka, dari para rasul dan murid para rasul. Apa iman yang diterima itu? Kita percaya akan satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, persis sama dengan yang namanya credo, pengakuan yang menjadi dasar syahadat. Jadi syahadat itu bukan dikarang semau-maunya, seolah-olah itu bebas-bebas saja bapak-bapak gereja itu bikin ajaran. Tidak seperti itu. Makanya lewat yang namanya liberalisasi teologi, gereja jadi rusak. Bukan gereja apostolik ya, gereja-gereja baru itu rusak. Ada ribuan macam sekte karena orang melepaskan kitab suci dari tradisi suci, dan tradisi itu hanya dipahami seolah-olah sebagai adat istiadat yang tidak terkait amburadul satu sama lain. Tidak. Sejak tahun 180 pengakuan iman itu sudah tersusun. Nah, menjadi masalah ketika kemudian bahasa masing-masing gereja itu berbeda satu sama lain. Itu yang kita pergumulkan dalam konteks dogmatis, bukan inti ajarannya. Harus diakui memang pernah gereja mengalami skisma, ya, terpisahnya gereja-gereja timur ortodok dari gereja barat, ya, mulai tahun 451 Konsili Kalsedon yang melahirkan gereja-gereja oriental ortodok dengan gereja Katolik di barat dan gereja Yunani ortodok yang akhirnya pecah lagi tahun 1054. Dari sana kemudian muncul lagi reformasi Protestan tahun 1517. Ya sudahlah, yang sudah ya sudah, kita memaafkan sejarah, menatap masa depan bersama. Tapi jangan sejarah dilupakan. Sejarah itu sepahit apapun harus tetap kita bicarakan, agar kata Bung Karno jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah agar kita tidak tergelincir di masa depan. Nah, untuk membayangkan ini saudara-saudara, gereja itu berada di dalam dua imperium ketika berdirinya itu. Itu sebelum Roma menjadi Kristiani, sebelum Konstantin Agung mengeluarkan yang namanya Edik Milan. Edik Milan itu piagam kebebasan beragama tahun 313. Kalau kita membaca di Kisah Rasul bab 2, ketika terjadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta Yahudi itu ada pendatang dari Roma dan orang Arab. Kirene itu daerah-daerah yang dikuasai oleh Imperium Roma. Lalu di timur
Media, Partia, Elam, penduduk Mesopotamia, itu wilayah kekaisaran Sasanid. Satunya menggunakan bahasa Yunani dan Latin, yang satunya menggunakan bahasa Aramaik, bahasa yang dipakai oleh Kristus. Mengapa? Karena orang dibuang di Babel abad ke-5 sebelum Masehi. Warna itulah yang terima oleh gereja mula-mula ketika umatnya ada yang berbahasa Yunani, ada yang berbahasa Ibrani, dan gereja muncul dalam pluralisme budaya seperti itu. Maka ketika merumuskan imannya, bagaimana Allah yang satu itu ternyata pada saat yang sama serentak pula sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu bukan karangannya bapak-bapak gereja, bukan karangannya konsili. Kristus sendiri yang menegaskan itu. Dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kata di dalam nama itu bahasa Yunaninya tunggal, esto onoma, bukan esto onomata, bukan nama-nama. Dan dalam pemikiran orang Ibrani, nama itu adalah sosok yang dinamakan. Nama itu kuasa dibalik yang dinamakan. Maka orang meninggal disebut kehilangan nama. Siapa yang membangun menara Babel? Usianya berapa? Marilah kita membangun menara yang tinggi supaya kita mendapatkan nama. Apa belum dikasih nama sama bapaknya? Ya kan? Jadi nama di situ tidak bisa dipahami nama secara harafiah seperti nama Albert, nama Bambang, nama Budi, bukan seperti itu. Itulah nama. Baptiskanlah mereka dalam satu nama. Satu itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu gereja mencoba merumuskan itu. Misalnya Santo Theophilus dari Antioquia, dia mengatakan triados, triados, yaitu Holy Trinity, itu the Father and the Wisdom, dan hikmatnya, and the Son and the Wisdom, dan hikmatnya dan firmannya. Disebutkan Logos auto, Ketis supias auto, yaitu Allah, firmannya, dan kebijaksanaannya, maksudnya roh kebijaksanaannya. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Allah yang esa. Maka di gereja-gereja Katolik ritus timur itu ditegaskan, bukan sekedar atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tapi Bismil Ab wal Ibni warahil Kudus al ilahil wahid amin dalam bahasa Arab. Anda cari itu liturginya gereja Maronit, gereja di Lebanon kan, Bismil Ab wal Ibni warahil Kudus al ilahil wahid. Atau di gereja-gereja timur ortodok, Bismil Ab wal Ibni warahil Kudus al ilahil wahid, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Nah di timur, satunya Tuhan itu dalam bahasa Yunani disebut dengan ousia. Ousia itu bisa diterjemahkan hakikat, bisa diterjemahkan substansi, bisa diterjemahkan keberadaan. Lalu Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu merujuk kepada apa yang disebut dengan hipostasis. Ini kalau Anda belum ngerti juga tetap bisa masuk surga, tidak ada masalah. Yang penting dengarkan dulu. Artinya bahasa dogma itu memang rumit ya. Tapi kalau nggak mau rumit ya pokoknya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Allah yang esa, itu sajalah. Hipostasis itu dari kata hipo dan istemi. Hipo itu di bawah. Istemi itu sesuatu yang berdiri di atas sesuatu. Jadi bagian. Artinya subsistensi, artinya bagian dari eksistensi. Belum merujuk kepada yang namanya pribadi. Maka pribadi itu bahasa Yunani ada lagi prosopon. Nah dalam bahasa dogmatik itu sering dikaburkan. Ketika teks itu diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh seorang ahli namanya Tertullianus. Tertullian itu menerjemahkan una substantia tres personae, yaitu satu substansi dalam tiga pribadi. Namun kata pribadi dalam bahasa Latin itu pribadi lebih berbentuk fisik. Ini membahayakan ajaran gereja, karena yang dimaksudkan person itu bukan person dengan yang lain. Karena bahasa Latin itu bahasa hukum. Bahasa hukum itu bahasa yang saklek, tidak boleh ada lex, hukum yang kabur. Harus hukum yang saklek, yang tidak boleh punya arti double. Tapi bahasa hukum kan kebanyakan maknanya fisik. Maka terpaksalah Tertullian menambahkan ungkapan untuk memperjelas kata persona tadi, una substantia tres personae, yang kemudian diperjelas diskresi non separati, distingsi non divisi.
bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Berarti Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak bisa terpisah pada hakikat ilahinya. Lalu masing-masing memiliki kekhasan secara non-divisi, secara tak terbagi. Itulah sebabnya kalau Anda mau masuk seminari suruh belajar filsafat dulu. Kalau tidak ngerti bahasa filsafat, Anda tidak bisa paham bedanya satu Tuhan dengan satu benda. Benar apa tidak? Nah ini saudara-saudara, itulah dalam bahasa Latin. Bahasa Aramaik nggak dikenal oleh gereja-gereja di Barat. Itu memiliki tradisi yang berbeda. Baru-baru ini ada yang namanya Gereja Asiria Katolik Timur. Itu tahun 1994, belum lama ini, melakukan pertemuan dengan Pro Oriente namanya, itu salah satu komisi di Vatikan yang membahas tentang kesatuan gereja. Ternyata gereja-gereja yang dituduh Nestorian ini ternyata bukan Nestorian pula, karena ungkapan-ungkapan yang masih belum sepakat satu sama lain, dan itu berlaku untuk gereja hampir 2000 tahun. Pernah juga gereja-gereja yang dituduh monofisit, seolah-olah Kristus hanya punya satu kudrat, yaitu kudrat keilahian. Ternyata juga tidak begitu. Sudah ada pertemuan antara gereja Kalsedon dan non-Kalsedon yang mengatakan gereja timur termasuk gereja Koptik. Dibahas dan dibicarakan oleh Apologet Kristen dengan Juma di video awal, dan di video kedua tadi ya secara tidak langsung Bapak Bambang Nursena menjawab apa yang menjadi klaim daripada Donditan. Nah, saudara dalam Tuhan, kedua hamba Tuhan ini merupakan hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, kita bisa mendengarkan penjelasan mereka, bagaimana mereka menjelaskan iman Kristen dengan baik. Pertama, ya, seorang apologet Kristen berdebat dengan Juma. Mereka membahas tentang keilahian daripada Yesus Kristus, ya. Dan juga mereka membahas tentang Nabi Muhammad. Nah, saudara dalam Tuhan, yang menarik, ya, Kristen cerdas ini atau lawan debat Juma ini ya menjawab apa yang menjadi klaim daripada Juma, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Alkitab adalah benar firman Tuhan. Ini sangat luar biasa, ya, memberikan kita pengertian tentang siapa Yesus sebenarnya. Kenapa kemudian Yesus dituhankan oleh orang Kristen? Ya, karena apa? Karena Yesus adalah Allah yang datang ke dunia ini. Bahkan di akhir zaman, Yesus Kristus menjadi hakim dunia ini. Nah, saudara dalam Tuhan, dalam kitab Wahyu kita bisa lihat di sana, kita bisa baca bagaimana Yesus memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan di akhir zaman. Ya, dia berada di atas kerajaan sorga, ya, dia berada di atas tahta, dan dia membuka kunci kerajaan sorga bagi orang yang percaya kepadanya, dan juga menghakimi seluruh dunia. Ya, di dalam penghakiman, orang yang percaya kepadanya dibawa ke surga, ke tempat Yesus berada, sebagaimana Yesus janjikan di dalam Injil Yohanes pasal 14, bahwa dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat atau sorga bagi orang percaya kepadanya. Jadi dalam kitab Wahyu kita bisa melihat dengan jelas di sana bahwa apa yang dicatat oleh Alkitab tergenapi, apa yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 14 tergenapi, saudara dalam Tuhan, ya. Jadi Tuhan Yesus telah memberikan kita gambaran atau pengertian atau penjelasan tentang bagaimana keadaan sorga dan bahwa orang percaya pasti masuk ke sana. Jadi dalam hal ini, ya, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Yesus adalah Alfa dan Omega, ya. Dan tentu Juma tidak mampu membantah hal ini, ya. Kalaupun Juma berusaha membuktikan Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia, Yesus hanya seorang nabi, ya. Tetapi ketika apologet Kristen tadi menyampaikan bahwa Yesus adalah hakim di akhir zaman, maka tentu ini tidak bisa dibantah oleh Juma. Karena hanya Tuhan yang bisa menjadi hakim di akhir zaman.
Lalu pertanyaannya, kalau Yesus di akhir zaman menjadi hakim, maka siapa Yesus? Dan jawabannya adalah Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah yang datang ke dunia ini menyelamatkan umat percaya kepadanya. Ya. Hal ini perlu kita pahami dengan baik. Supaya apa? Supaya iman kita semakin teguh dan semakin kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan poin utama yang perlu kita simak. Memang di video tadi panjang lebar mereka sampaikan banyak hal, banyak topik yang mereka sampaikan, banyak poin. Tetapi kesimpulannya adalah Yesus adalah Tuhan. Dan di akhir zaman Yesus menjadi hakim yang menghakimi seluruh dunia ini dan berhak membawa orang percaya ke dalam kerajaan surga. Dalam hal ini juga kita punya pengharapan iman bahwa kelak kita masuk surga. Ini poin pertama. Poin kedua, tentang apa yang dibahas oleh Donny Tan dalam cuplikan videonya. Ya, dia mengatakan bahwa versi Alkitab itu berbeda-beda. Versi tahun ini dengan versi tahun itu berbeda. Nah, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, ada Bapak Bambang Nursena menjawab dan menjelaskan bahwa kalaupun ada perbedaan versi Alkitab, misalnya Eropa, ya Amerika, ya Indonesia atau negara-negara lain, atau dalam bentuk bahasa pun sekalipun, ya itu merupakan perbedaan daripada penafsiran atau penerjemahan, ya. Tetapi, ya, dasar utama Alkitab adalah satu, ya. Alkitab atau firman Tuhan atau ya Alkitab asli itu, dalam bahasa asli itu satu, tidak berbeda satu dengan yang lain. Jadi kalaupun berbeda penerjemahan itu wajar saja. Apalagi ya misalnya ya Indonesia yang menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Indonesia ya dengan gaya bahasa Indonesia. Ya. Amerika menerjemahkan Alkitab dalam bahasanya dengan gaya bahasanya. Begitu juga di tempat-tempat lain atau negara lain. Jadi sebenarnya soal perbedaan itu tidak menjadi persoalan yang signifikan gitu loh. Tetapi sumber utama daripada Alkitab itu atau kitab asli daripada Alkitab itu tidak berbeda dan itu asli gitu loh, ya. Tidak berubah dan tidak pernah diubah gitu loh. Dan tentu Alkitab kita yang sekarang diterjemahkan dari aslinya gitu loh. Tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh kitab asli Alkitab itu sendiri. Ya. Dan intinya bahwa Alkitab adalah benar-benar firman Tuhan. Alkitab adalah benar-benar ya ilham daripada Tuhan melalui hamba-hambanya. Dan Alkitab adalah berisi firman Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Ya, kehidupan di dunia ini, terutama kehidupan di dalam kerajaan sorga kelak. Nah, saudara dalam Tuhan, tentu penjelasan kedua hamba Tuhan ini sangat luar biasa, memberikan kita pengertian yang sangat-sangat jelas dan juga menjawab apa yang menjadi klaim daripada Juma dan juga Donny Tan di video tadi. Dan semoga kita terberkati, semoga iman kita semakin teguh, semakin kuat dengan penjelasan mereka. Nah, saudara dalam Tuhan, ya buat saudara yang merasa terberkati dengan apa yang mereka sampaikan, silahkan tekan tombol like dan share video ini, dan bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga setiap orang yang mendengarkan apa yang mereka sampaikan di video tadi terberkati dan mereka memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Apapun yang menjadi kerinduan kita, apapun yang menjadi keadaan kita saat ini, mari kita tetap semangat, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan percaya akan kuasa Tuhan, percaya akan penyertaan Tuhan. Dan hal yang terpenting adalah dalam segala persoalan yang sedang kita alami hari-hari ini, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, dan hal yang terpenting adalah bagaimana kita
mempercayakan hidup kita, mempercayakan persoalan kita, dan percaya akan kuasa Tuhan yang menolong kita. Itu hal yang terpenting. Dan yang tidak kalah penting adalah kita taat akan firman Tuhan. Banyak orang yang rindu berkat daripada Tuhan, tetapi mereka tidak taat akan firman Tuhan. Maka itu merupakan iman yang sia-sia. Ya, kita harus taat akan firman Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan, dan kita harus menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara? Ya, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Dan saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga Tuhan memberkati kita, semoga damai sejahtera daripada surga melimpah bagi kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Shalom.